I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambahkan nilai guna suatu barang dan jasa. Kegunaan suatu barang akan bertambah jika memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Misalnya, butik, pabrik sepatu, pabrik bola, rumah sakit, sekolah, dan rumah produksi film atau sinetron. 2. Faktor-faktor produksi adalah unsur-unsur yang digunakan dalam proses produksi atau faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja manusia, sumber daya modal, dan sumber daya keahlian. Ketiga, pengertian distribusi. Distribusi adalah proses pemindahan atau penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan salah satu aspek dari pemasaran, sehingga distribusi dapat diartikan juga sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa ke produsen dari produsen ke konsumen. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu 1. Faktor barang, kedua, faktor perusahaan, ketiga, faktor pasar, keempat, faktor pada pembelian, kelima, faktor jarak tempuh, keenam, faktor teknologi informasi dan komunikasi. 5. Rantai distribusi. Ada dua jenis saluran atau rantai mata distribusi, yaitu 1. Saluran distribusi langsung produsen menuju konsumen. Ini merupakan jenis saluran distribusi yang paling sederhana karena penyaluran hasil produksi langsung disalurkan oleh produsen ke konsumen. Pada model ini, distribusi dilakukan secara langsung ke konsumen tanpa melewati perantara. Kedua, saluran distribusi tidak langsung dari produsen menuju perantara lalu ke konsumen. Pada jenis saluran distribusi ini, produsen hanya menjual barang ke pedagang besar, kemudian dari pedagang besar, barang tersebut akan disalurkan kembali kepada pengecer, dan terakhir barang akan dibeli oleh konsumen. Keenam, pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi ini bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Ketujuh, tujuan konsumsi adalah mengurangi guna barang atau jasa secara langsung, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. 4. Memuaskan atau memanfaatkan kebutuhan fisik. Keempat, memuaskan atau memanfaatkan kebutuhan rohani. Kedelapan, teori kardinal dan ordinal. Pengertian dari contoh pendekatan kardinal menganggap bahwa kepuasan seseorang bisa diukur secara kuantitatif, penilaian bersifat subjektif. Pendekatan ini dianalisis dengan menggunakan marginal utility. Contohnya, seseorang membutuhkan BBM walaupun harganya mahal, mereka tetap membelinya karena saat mampu membelinya, nilai tambah kepuasan akan bertambah. Itulah yang menyebabkan mereka tetap rela mengeluarkan uang banyak demi mendapatkan BBM. Sedangkan pendekatan ordinal menganggap kepuasan konsumen bisa diukur secara kuantitatif, melainkan hanya dapat dibandingkan. Contoh, seseorang lebih memilih smartphone Samsung daripada smartphone Xiaomi, lebih suka iPhone daripada smartphone Samsung, lebih suka tertarik Xiaomi daripada HP Sony. 9. Pelaku ekonomi. Faktor rumah tangga konsumen. Kedua, sektor rumah tangga produsen. Ketiga, sektor rumah tangga pemerintah. Keempat, sektor rumah tangga luar negeri. 10. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta dari suatu harga
harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual dan ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang terkait. 3. Tingkat pendapatan daya dan daya beli konsumen. 4. Selera masyarakat. 5. Jumlah penduduk. 12. Contoh soal fungsi permintaan. Saya wassalamualaikum bro.